Diduga sopir mengantuk, mobil sedan menabrak pohon di tepi jalan dan terbalik di Jalan Kiai Saleh, Kota Semarang. Jemaah haji kloter terakhir embarkasi Solo sudah diberangkatkan ke Tanah Suci Arab Saudi. Puluhan tenaga kesehatan memeriahkan turnamen tenis meja antar rumah sakit sekota Semarang. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gesi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, sebuah truk box bermuatan ribuan susu kemasan terguling dan masuk sungai di Jalan Raya Gubuk menuju Semarang, tepatnya di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Muatan susu kemasan langsung diamankan agar tidak dijarah. Diduga akibat sopir tidak menguasai jalan, truk muatan susu kemasan terguling hingga masuk sungai di Jalan Raya Gubuk, Kabupaten Grobogan menuju Semarang. Seluruh badan truk nyaris tenggelam dan susu kemasan berhamburan di sungai. Evakuasi badan truk dari dalam sungai berlangsung 2 jam menggunakan mobil kren. Kronologi sopir dari arah timur menuju ke Semarang, tiba-tiba bannya mengalami oleng dan berhenti, kemudian truk itu menepi dan kemudian terguling di sisi sebelah kiri. Muat apa dari ini? Muatannya produknya Nestle, susu Milo, dan Carnation. Sementara warga sekitar dan polisi membantu mengamankan ribuan susu kemasan ke dalam karung agar tidak dijarah. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, diduga sopir mengantuk saat mengendarai kendaraan mobil sedan menabrak pohon di Jalan Kiai Saleh, Kota Semarang pada Senin pagi. Meski tidak ada korban jiwa, kendaraan rusak parah pada bagian depan. Kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Kiai Saleh, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang ini tampak mobil sedan terbalik usai menabrak pohon hingga ringsek. Arus kendaraan sempat tersendat karena banyak pengguna jalan yang ingin melihat kondisi mobil yang terbalik sebelum dievakuasi. Menurut salah seorang saksi yang ikut menolong sopir kendaraan, saat berjaga ia mendengar ada suara benturan di jalan raya. Setelah itu mendengar suara minta tolong. Usai dikeluarkan dari dalam mobil, korban langsung dibawa ke rumah sakit. Sekitar mau subuh ya itu. Tapi suara mobil kenceng. Saya dengarnya dia tuh bueng gitu toh. Dengar tak kira Nabrak apa itu, Pak? pohon Nabrak. sampai akarnya keluar, berarti kan kenceng sampai membalik. Ya alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Untuk memperlancar arus lalu lintas, petugas Satuan Lalu Lintas melakukan rekayasa lalu lintas dan mengevakuasi mobil yang terbalik usai menabrak pohon di tepi Jalan Kiai Saleh, Kota Semarang ini. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara, selama 2 pekan Polres Pekalongan, Jawa Tengah melaksanakan operasi Aman Candi 2025 dan berhasil mengamankan 12 tersangka dari kasus penganiayaan dan pemerasan. Polisi menangkap 12 tersangka dari 7 kasus selama pelaksanaan operasi Aman Candi 2025 di wilayah Polres Pekalongan. Mereka terjerat 7 kasus, 5 kasus adalah penganiayaan dan 2 kasus pemerasan. Operasi Aman Candi 2025 digelar untuk menekan tindak pidana kekerasan seperti premanisme, pengeroyokan, penganiayaan, serta kejahatan lain yang meresahkan masyarakat. Selain itu juga untuk mencegah premanisme yang bisa menghambat investasi.
Polisi mengimbau kepada warga agar bisa melaporkan tindak premanisme ke nomor 110 agar bisa ditindaklanjuti. Dalam operasi ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 buah benda tajam, pakaian korban, sampai dengan uang tunai. Kita berkomitmen dalam rangka untuk mencegah premanisme, mengatasi gangguan premanisme, apalagi yang terkait dengan investasi. Jadi kegiatan ini tidak hanya berhenti pada saat operasi saja, tetapi terus dilakukan, terus dilaksanakan. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP yaitu pemerasan dan atau pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Jemaah haji kloter terakhir embarkasi Solo sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfiah. PPIH Embarkasi Solo memberangkatkan jemaah calon haji kloter 95 atau kloter Sapu Jagat yang diberangkatkan dari Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah menuju Tanah Suci, Arab Saudi. Kloter Sapu Jagat ini merupakan jemaah gabungan dari 23 kabupaten kota dan 3 provinsi, yakni Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur dengan jumlah 243 jemaah. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, persiapan akhir sejak hari sebelumnya, kloter terakhir atau kloter Sapu Jagat asal Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur atau kloter 95 Sabtu pagi bergerak dari kamar penginapan menuju Gedung Musdalifah untuk mengikuti prosesi pelepasan sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi dari Kompleks Asrama Haji Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kasubag Humas PPIH Embarkasi Solo, Gentur Rahma Indriadi menjelaskan, kloter 95 Embarkasi Solo ini merupakan gabungan dari 23 kabupaten kota di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Dengan diberangkatkannya kloter 95 atau kloter Sapu Jagat tersebut, PPIH Embarkasi Solo selama proses pelaksanaan pemberangkatan jemaah calon haji 2025 telah menerima 95 kloter sebanyak 34.113 orang jemaah dari daerah dan memberangkatkan sebanyak 95 kloter dengan jumlah 34.047 jemaah. Kita telah menerima kemarin 95 kloter total Embarkasi Solo, jumlahnya 34.113 jemaah. Dan saat ini kloter terakhir 95 kloter Sapu Jagat kemarin masuk embarkasi, terdiri dari 23 kabupaten kota, ada 3 provinsi di dalamnya, Jateng, DIY, dan Jatim. Total masuk 245 dan total berangkat ini 243. Adanya selisih jumlah jemaah haji antara yang diterima dengan yang diberangkatkan karena terdapat jemaah haji yang ditunda keberangkatannya karena alasan kesehatan sehingga terdapat open seat. Nikolus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Masih di berita soal haji, saudara, tahun ini visa haji furoda di seluruh dunia tidak dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, sehingga membuat ribuan calon jemaah haji furoda gagal berangkat. Otomatis hal ini merugikan para calon jemaah haji furoda maupun biro travel perjalanan haji yang menjadi penyedia jasa furoda. Ketua DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia Jawa Tengah, Bayu Jalar Prayogo mengatakan, visa haji furoda tidak keluar memang kebijakan pemerintah Arab Saudi.
Bagi para calon haji yang melalui jalur furoda, Bayu memberikan penjelasan untuk tetap bersabar sambil menunggu para biro travel melakukan pengembalian kepada calon jemaah haji furoda ini. Pengembalian dana para jemaah diusahakan yang terbaik hingga 100% meskipun bukan karena kesalahan biro haji maupun para calon jemaah. Menurutnya kejadian seperti ini sudah biasa terjadi setiap tahunnya, namun baru tahun ini tidak berangkat seluruhnya karena kebijakan dari pemerintah Arab Saudi tersebut. Tahun-tahun lalu banyak yang dapat visa sehingga berangkat, tapi ada juga yang tidak berangkat. Tapi khusus di tahun 2005 ini kebetulan visa udah nggak ada keluar sama sekali, maka menjadi berita secara jadi ramai ya Pak. Ramai kan gitu ya. Tapi kalau sebenarnya tahun-tahun lalu sih sama sebenarnya. Ada yang keluar, ada yang tidak kan gitu. Cuma mayoritas keluar. Kalaupun keluar memang hampir sekitar mungkin ya hampir 5.000 lah yang berangkat untuk haji furoda nih setiap tahunnya. Tapi kebetulan tahun ini nggak keluar, jadi ya ini menjadi ramai. Tahun lalu ada nggak yang keluar? Ada nggak yang nggak keluar? Ada juga. Tapi kan tidak seramai. Nah, sekarang ini mau semuanya nggak keluar, jadi mau nggak mau ya sudah. Ya mungkin insya Allah tahun depan bagaimana? Tahun depan pun sama. Setiap tahunnya jemaah haji furoda biasanya mencapai sekitar 5.000 orang seluruh Indonesia. Sementara untuk kerugian setiap biro travel haji berbeda-beda. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sorotan lainnya, Saudara, Kampung Bustaman Semarang dulunya dikenal sebagai kampung jagal. Namun berangsur waktu, warga yang berprofesi sebagai penjagal hewan hanya tersisa 2 orang. Untuk mengembalikan ketenaran masa lalu, kini Bustaman mulai memunculkan jagal dari generasi muda. Dulunya, banyak warga Kampung Bustaman, Kota Semarang yang berprofesi sebagai penjagal hewan. Jasa mereka kerap dibutuhkan warga Kota Semarang yang ingin memotong kambing atau sapi. Namun seiring waktu, kini penjagal hewan di kampung ini hanya tersisa 2 orang, yaitu Haji Tony dan Haji Muhammad Yusuf. Kondisi ini membuat wajah kampung jagal berangsur redup. Tak ingin punah, kini generasi muda mulai bangkit untuk mengembalikan ketenaran Bustaman sebagai kampung jagal, salah satunya Lukman Hakim. Lukman bertekad akan mengajak generasi muda lainnya untuk menekuni profesi jagal, mengingat di kampungnya juga dilengkapi dengan rumah pemotongan hewan. Maulah bantu sedikit-sedikit, akhirnya menjadi minat. Lihat kondisi juga di kampung Bustaman, jagalnya itu sudah sepuh semua. Calon generasi penerusnya juga minim. Jadi awalnya nggak mau, jadi akhirnya kewajiban yang harus dilakukan. Akhirnya berminat, suka, terus punya misi sendiri. Gimana caranya Bustaman jaya seperti dulu kala jagal. Untuk bisa kembali ke masa sebelumnya itu, masa jayanya Bustaman itu harus profesional lagi. Selain profesi jagal, banyak warga Bustaman yang berprofesi sebagai jasa menguliti kepala hewan ataupun kaki kambing dan sapi. Salah satunya Sri Purwati. Dan saat Hari Raya Idul Adha, jasa mereka kerap kebanjiran order. Berapa tahun, Bu? Udah mulai tahun 2000 tuh. Tahun 2000? Bu, biasanya ongkosnya gimana, Bu? Ongkosnya kalau Idul Adha sekitar 100-an. Itu bersih kepala kambing? Iya, udah bersih. Itu 100 per kepala kambing? Kepala kambing setel itu sama kambing. Kalau sapi 450. Kampung Bustaman yang terletak di Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang ini juga terkenal dengan keberadaan pedagang gulai kambing khas Bustaman dan pusat penyedia bumbu olahan daging seperti gulai, sate, dan tongseng. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Puluhan tenaga kesehatan memeriahkan turnamen tenis meja se-Kota Semarang. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng.
Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfiah. Pengurus Daerah Satuan Relawan Indonesia Raya, PD Satria Jawa Tengah mendorong agar anggotanya bisa masuk dalam kepengurusan Partai Gerindra dan menduduki kursi di legislatif. Selain itu juga menjadi pilar utama dalam proses kaderisasi partai, khususnya di Jawa Tengah. Ketua Pengurus Daerah Satuan Relawan Indonesia Raya atau Satria Jawa Tengah, Dwi Yasmanto menegaskan, anggota Satria yang merupakan sayap tertua partai diharapkan bisa masuk sebagai pengurus Partai Gerindra, baik di tingkat kabupaten kota atau provinsi. Anggota sayap partai baik itu Satria, Pira, Tidar, dan sayap Partai Gerindra lainnya yang dinilai sangat potensi menduduki kepengurusan partai karena mereka merupakan kader militan yang paham akan seluk-beluk partai sehingga memudahkan untuk bergerak memajukan Partai Gerindra. Tidak itu saja, anggota sayap partai Satria atau sayap partai lainnya juga didorong untuk menduduki kursi-kursi legislatif. Sayap Partai Gerindra terutama Satria itu bisa menjadi sebuah tempat untuk mendistribusikan kader sebagai pengurus Partai Gerindra, sehingga nantinya pengurus Partai Gerindra itu khususnya Jawa Tengah betul-betul menempatkan sosok pengurus yang sudah paham apa itu kegerindraan. Tentunya itu digembleng dulu di sayap-sayap partai. Ada Satria, ada Tunas Indonesia Raya, Perempuan Indonesia Raya. Sementara itu, Satria yang merupakan sayap Partai Gerindra kini semakin besar dan berkembang, terbukti sudah banyak anggota Satria yang menjadi anggota Dewan. Partai berharap Satria adalah kawan untuk pengadilan dan akhirnya bisa kami tarik ya menjadi pengurus inti di masing-masing kabupaten. Dan kami juga akan memberikan ruang pada Satria ya untuk nanti di 2022 untuk bisa menggelontorkan kadernya untuk maju di pileg. Satria Jawa Tengah tetap berkomitmen untuk memenangkan Partai Gerindra dalam pemilu dan bertekad menjadikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, memenuhi kebutuhan masyarakat akan kenyamanan dan privasi selama perjalanan jarak jauh, PT KAI mulai mengoperasionalkan kereta Suite Class Compartment pada kereta api Argo Bromo Anggrek di lintas utara Pulau Jawa dengan berbagai fasilitas. Kehadiran kereta api termewah pertama di lintas utara Pulau Jawa ini untuk menjawab kebutuhan pelanggan akan kenyamanan dan privasi selama menempuh perjalanan jauh. Kereta Suite Class Compartment berada pada kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya-Semarang, Jakarta yang menyediakan fasilitas setara dengan hotel bintang 5. Kereta api mewah ini memiliki kapasitas terbatas sebanyak 16 ruang private dan hanya untuk 16 penumpang, di mana setiap ruang dirancang untuk memberikan layanan maksimal, dilengkapi kursi ergonomis yang dapat direbahkan 180 derajat menjadi tempat tidur. Kereta ini dilengkapi pula fitur pemanas dan pijat. Karena di sepanjang perjalanan, khususnya di daerah Semarang, ini nanti kita akan melewati daerah pelabuhan, di mana pemandangannya sangat bagus gitu untuk dinikmati dari kereta api kompartemen. Tentunya sebelum kita berangkat naik ke kereta, ini kita pertama menunggu di luxury lounge yang disediakan di Semarang Tawang. Lalu itu di dalam kereta seperti sebelumnya itu nanti mendapatkan beberapa fasilitas seperti kudapan, lalu makanan berat dan mungkin appetizer dan welcome drink. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang Pranoto Wibowo menegaskan, kereta api termewah ini pertama kali yang melintas utara Jawa. Keunikan lain dari kereta api ini, dekorasinya terinspirasi seni dan budaya Dayak yang memberi nilai artistik dan juga memperkenalkan kearifan lokal kepada penumpang kereta api. Kelas kompartemen ini hanya memiliki 16 penumpang atau 16 ruang privat. Nah, jadi benar-benar terjaga privasinya. Jadi setiap ruang itu dirancang untuk memberikan kenyamanan yang maksimal ya. Jadi kursinya ergonomis, bisa direbahkan sampai dengan 180 derajat. Di situ juga ada hiburan ya,
penumpang bisa melihat berbagai tayangan hiburan. Terus juga ini kan interior kereta suite plus kompartemen ini juga ada nuansa mewahnya, nuansa mewah dengan dekorasi yang terinspirasi dari seni dan budaya Dayak. Untuk harga tiket kereta api termewah ini sesuai dengan fasilitas yang diberikan, tiket kereta antara Rp1.350.000 hingga Rp2.500.000. Kehadiran kereta suite kelas kompartemen pada Argo Bromo Anggrek mendapatkan sambutan hangat para calon penumpang yang menginginkan kenyamanan dan privasi selama perjalanan jauh. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, untuk mempererat kebersamaan di kalangan tenaga kesehatan rumah sakit dan pentingnya olahraga untuk mendukung kesehatan fisik dan mental, sebuah turnamen tenis meja Piala Wali Kota Semarang digelar dan diikuti oleh para tenaga kesehatan atau rumah sakit di wilayah Kota Semarang. Turnamen tenis meja antar rumah sakit sekota Semarang yang digelar di Rumah Sakit Samsu Hidayat ini diikuti oleh puluhan tenaga kesehatan bukan profesional dengan pertandingan yang sengit namun tetap mengedepankan semangat sportivitas. Tanya rumah sakit di Kota Semarang seperti RSUP Dr. Karyadi, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Elizabeth, Rumah Sakit Primaya, dan rumah sakit lainnya, rumah sakit di Kabupaten Demak ternyata juga turut memeriahkan turnamen tenis meja ini. Lewat turnamen ini, bagi seluruh pihak yang terlibat diharapkan bisa terus memberikan pelayanan terbaik dan berinovasi dalam mendukung kesehatan masyarakat. Kita tetap ada semangat, ada niatan untuk bermain bersama dengan seluruh rumah sakit prestasi di Semarang. Ini tenis meja Bang hobi atau memang atau gimana? Ya penghobi sih Pak. Iya. Gimana Mas? Yakin menang Mas? Insya Allah. Tetap berusaha. Tanya turnamen tenis meja, kegiatan fun sport ini juga dimeriahkan lomba memasak dengan persyaratan khusus peserta harus dari tenaga kesehatan dan dokter. Kalau untuk tenaga kesehatan yang bermain di sini memang untuk persyaratannya memang harus nakes. Jadi baik pemain untuk tenis meja dan untuk masak memang dipersyaratkan khusus harus ada dokternya dan harus ada satu orang nakes. Jadi tidak boleh tenaga profesional tetapi harus tenaga nakes. Kegiatan fun sport ini dikemas menjadi kegiatan yang menyenangkan dan memperlihatkan kebersamaan di antara peserta, namun tetap mengedepankan semangat sportivitas. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Giesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.